Monoho, tangkap Menteri Perdagangan, turunkan harga migor. Kinerja KPK malah disorot. Biang naiknya harga minyak goreng sudah tertangkap. Berarti besok harganya normal dong. Terungkapnya ekspor crude palm oil, CPO, yang merupakan bahan baku utama minyak goreng, menjadi kabar menggembirakan terhadap naiknya harga minyak goreng. Karenanya, pengumuman Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait masalah minyak goreng di negeri ini seharusnya membuat masyarakat Indonesia lega. Sebab ada harapan bahwa harga minyak goreng akan kembali murah seperti sedia kala. Harapan itu yang disampaikan komika Sami Not a Slime Boy. Menurutnya, penangkapan Dirjen di Kemendak harus berbanding lurus dengan perbaikan harga minyak goreng yang kini meroket 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Aktor yang bikin harga minyak goreng mahal udah ketemu. Itu tuh Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Berarti mulai besok harga kembali normal. Begitu kan? Jika harga minyak goreng masih tetap mahal, maka aparat penegak hukum harus bekerja ekstra. Sebab yang ditangkap ternyata bukan aktor utama. Kalau sudah ditangkap, harga tidak balik normal. Berarti bukan dia penyebabnya. Simple. Tutup aktivis 98 itu. Oleh karena itu, ini peringatan Monoho untuk Mendak Lutfi. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid melontarkan kalimat Monoho kepada Menteri Perdagangan M. Lutfi setelah Kejaksaan Agung membongkar dugaan mafia minyak goreng di Kementerian Perdagangan. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan Dirjen Daklu, Indrasari Wisnuwardana IWW, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO. Hidayat menyatakan, saat ini sosok Mendak Lutfi sudah tidak penting lagi setelah gagal menurunkan harga minyak goreng dan mengungkap mafianya. Tidak terlalu penting Mendak yang sudah gagal turunkan harga migor maupun hadirkan migor murah. Juga gagal mengumumkan mafia minyak, tetapi fokus pada dukungan atas kinerja Kejaksaan Agung. Kata Hidayat, politikus PKS yang beken disapa dengan inisial HNW itu pun memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung agar berani menekankan hukum secara adil, membongkar tuntas mafia migor, mafia lainnya, dan kroninya, karena mereka jelas telah merugikan dan menyengsarakan rakyat dan negara, ujarnya. HNW berharap agar para mafia minyak goreng dihukum seberat-beratnya. Dia pun mewanti-wanti Kejagung untuk waspada. Kejagung untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi lagi kebakaran gedung sebagaimana yang pernah terjadi. Lanjutnya, terkait nasib Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, HNW hanya menjawab singkat. Soal Mendak, biarlah Presiden Jokowi yang memilih. Beliau juga yang mengevaluasi, ujar HNW. Di lain sisi, KPK malah disorot. Kok bisa Kejagung yang tangani kasus mafia minyak goreng di Kemendak? Kemana KPK? Kejaksaan Agung baru saja mengumumkan penyidikan korupsi mafia minyak goreng dan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Namun, ada yang menjadi sorotan dari momen ini, yakni soal kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Alih-alih diumumkan KPK, kasus korupsi ini diumumkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Selasa 19 April. Ex-juru bicara KPK, Febri Diansyah pun membandingkan kinerja intensitas instansi yang pernah ia naungi tersebut dengan kontroversi yang belakangan beredar. Ketika KPK jadi sorotan tentang penerimaan gratifikasi pimpinan dan skandal internal, Kejaksaan Agung mengumumkan penyidikan korupsi mafia minyak goreng, kata Febri Diansyah, dikutip dari Twitter, Rabu 20 April. Menggiat anti korupsi ini pun mempertanyakan kinerja KPK saat ini setelah mengalami perubahan besar. Apakah KPK benar-benar akan jadi masa lalu, dilupakan dan ditinggalkan? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan kinerja, bukan gimmick, lanjut Febri Diansyah. Ia juga menyentil politisi Fahri Hamzah yang dulu menyetujui pengubahan undang-undang KPK. Mungkin dianggap lebih baik setelah 2 tahun lebih di bawah kepemimpinan periode ini, kata Febri Diansyah sambil mention akun Fahri Hamzah. Kalau KPK tidak nangkap koruptor, berarti korupsi sudah menurun. Apa mungkin begitu logikanya? Tanya Febri.
Lebih lanjut, Febri menghargai kinerja Jaksa Agung yang menangani kasus korupsi minyak goreng ini. Yang kelihatan kinerjanya tentu perlu dihargai, seperti kejaksaan yang tangani kasus korupsi minyak goreng ini. Meskipun jangan juga terburu-buru menghukum karena proses masih berjalan, Febri mengingatkan. Ia juga memberikan pesan manis untuk KPK, instansi yang dulu pernah dielu-elukan karena prestasi menangkap koruptor tanpa pandang bulu. Untuk KPK, ya, semoga segera bangun dan buktikan dengan kinerja. Tidak sibuk dengan seremonial saja, pungkas Febri Diansyah. Foto tersangka korupsi ekspor minyak goreng bersama Luhut beredar. Kader Demokrat, dia orang dekat Opung. Kejaksaan Agung resmi menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Daglu, Indrasari Wisnuwardana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait ekspor minyak goreng. Selain dia, Kejaksaan Agung juga menjerat 3 orang petinggi perusahaan minyak goreng, yakni SMA selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, PT selaku General Manager di PT Musimas. Satu nama dari pihak swasta, Master Parulian Tumanggor, MPT, ramai dibicarakan warganet. Mantan Bupati Dairi periode 99-2009 itu disebut-sebut orang dekat Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan, foto MP Tumagor dan Luhut beredar di media sosial Twitter. Salah satu akun yang membagikannya adalah @onlyfriends. Kena angkut juga tulis akun yang dikutip dari fajar.com. Dalam foto itu, terlihat Luhut duduk di kursi, sementara MP Tumagor terlihat berdiri di sampingnya. Foto itu ikut dibagikan politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, di akun Twitternya, Panca66. Dia bahkan menyebut MP Tumagor, yang pernah menjadi pejabat eselon 2 di kantor Menteri Negara BUMN dan tenaga pengajar di Departemen Keuangan, sebagai orang dekat Luhut. Ini MP Tumagor, salah satu tersangka kasus minyak goreng di Kejaksaan Agung. Dia orang dekat Opung. Udah tahu kan arah permainannya? Kata Cipta Panca Laksana. Tidak hanya dengan Luhut, foto MP Tumagor dengan Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko juga beredar. Dalam video itu, terlihat keduanya duduk berdekatan di sebuah meja. Saat ini, MP Tumagor bersama Dirjen Daglu Indrasari Wisnu dan 2 tersangka lain sudah ditahan. Penetapan tersangka Dirjen Daglu Indrasari Wisnu langsung diumumkan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Selasa 19 April. Netizen pun tak mau diam. Andi Wijaksana yang ditangkap kemarin hanya operator saja. Otaknya sedang mempersiapkan kebohongan untuk pembelaan.